Recording, oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Alfiansa dengan NIM 24099 9 jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil, yaitu sistem manajemen pajak. Eh, oke, kita mulai. Jadi latar belakang kenapa saya mengambil studi kasus ini, yang pertama itu adalah pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Nah, jadi karena pajak ini sumber utama pendapatan negara, jadi mesti harus dimonitoring terus gimana cara pembayaran pajaknya, terus bagaimana pencatatan pajaknya, terus pastinya ini membutuhkan sistem yang harus terstruktur dan juga efisien. Nah, jadi saya mengambil studi kasus ini adalah untuk hal-hal seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada beberapa identifikasi masalah yang saya amati. Yang pertama itu, aduh, terus skip. Yang pertama ada data wajib pajak tidak terorganisir dengan baik. Nah, jadi ada beberapa permasalahan pada perpajakan itu yang dimana datanya itu tidak terorganisir dengan baik. Jadinya sering terjadi beberapa miskomunikasi dan juga data itu kadang tidak muncul dengan jelas seperti itu. Oke, yang kedua itu adalah sulit melacak pembayaran yang sudah atau belum dilakukan. Nah, jadi ketika ada orang nih yang wajib pajak datang ke tempat untuk bayar pajak, itu kadang susah nih untuk melacak gimana sih, apakah dia sebelumnya sudah membayar pajak atau belum. Jadi itu sulit untuk dilacak gitu. Nah, yang ketiga ada petugas pajak yang tidak punya akses cepat untuk verifikasi. Nah, jadi karena sistem yang belum terorganisir dan juga terintegrasi, jadinya pajak eh, akses untuk verifikasinya ini jadi lambat gitu. Jadi tidak efisien. Nah, yang keempat, lanjut ada risiko duplikasi data tinggi pada sistem tanpa sistem database. Nah, jadi jika pencatatan dilakukan secara manual itu bisa jadi terjadi duplikasi data yang sangat tinggi, di mana itu resikonya juga sangat besar dan juga itu pasti ngaruh ke pendapatan negara. Oke, lanjut ke lima. Jadi lima ini adalah keterlambatan pembayaran tidak tercatat dengan baik. Nah, karena sistem yang tidak terorganisir dan juga terintegrasi, jadinya itu pada pembayarannya pasti selalu terjadi masalah. Salah satunya pencatatannya pasti banyak salah dan juga banyak yang tidak tercatat dengan benar. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sini ada beberapa tujuan dari rancangan. Yang pertama itu membuat sistem basis data yang menyimpan informasi pajak secara terintegrasi. Jadi pastinya dengan membuat sistem yang lebih terorganisasi, harapannya perpajakan itu jadi lebih mudah, mudah diakses, transparansi dan juga lebih terstruktur. Yang kedua, ada mempermudah petugas pajak dalam mencatat dan memonitoring. Jadi, selain mempermudah orang yang ingin membayar pajak, ini juga bisa mempermudah petugas-petugas dalam pencatatan dan memonitoring perpajakan. Yang ketiga, mendukung transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi kesalahan input data. Lanjut, jadi di sini saya memiliki beberapa entitas dan juga atribut yang ada dalam studi kasus ini. Yang pertama ada entitas wajib pajak yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID, ada ID wajib pajak. Yang kedua ada nama. Yang ketiga ada NPWP dan yang keempat ada alamat, nomor HP serta email dari orang yang wajib pajak ini.
Kemudian lanjut yang kedua ada entitas petugas pajak. Jadi di entitas pajak ini ada beberapa trigger juga. Yang pertama itu ada ID petugas, yang kedua ada nama petugas, yang ketiga ada jabatan, yang keempat ada nomor HP, yang kelima dan keenam ada email dan kantor. Kemudian lanjut ke entitas yang ketiga, yaitu jenis pajak. Jadi di jenis pajak ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID jenis, nama jenis, tarif, deskripsi, dan masa pajak. Yang keempat ada pembayaran. Pada entitas pembayaran ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID bayar, yang kedua ada ID WP, yang ketiga ada ID jenis, yang keempat ada petugas, yang kelima ada tanggal bayar, yang keenam ada jumlah, yang ketujuh dan kedelapan ada metode dan status. Lanjut ke entitas yang terakhir, yaitu sanksi. Jadi di entitas sanksi ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID sanksi, kedua ada ID WP, ketiga ada deskripsi, keempat ada denda, kelima ada tanggal sanksi, dan yang terakhir ada status. Oke, jadi di sini ada tampilan dari IRD yang sudah saya buat. Nah, jadi setiap wajib pajak wajib melakukan pembayaran pajak. Nah, yang kedua di sini ada sanksi. Jadi wajib pajak ini eh, pas bisa menerima lebih dari satu sanksi. Kemudian ada jenis pajak. Jadi jenis pajak ini pasti selalu terkait dengan pembayaran yang lebih banyak gitu. Jadi satu jenis pajak bisa dilakukan dengan banyak pembayaran. Kemudian ada entitas petugas pajak. Jadi petugas pajak ini dapat melayani banyak pembayaran pajak yang ada. Oke, lanjut. Di sini ada query yang saya gunakan. Yang pertama ada create table. Nah, jadi create table ini digunakan untuk membuat table dari entitas yang sudah ada sebelumnya, yaitu wajib pajak. Lanjut. Kemudian di sini ada query insert untuk memasukkan data ke dalam table dan juga kolom yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, lanjut. Sini ada query select sharing from wajib pajak di mana untuk melihat semua data struktur yang ada pada sebuah table. Oke, lanjut. Di sini ada query update. Jadi di sini untuk mengupdate pembayaran dengan kolom status yang dimana itu awalnya berupa nilainya itu dia lunas, kemudian diubah menjadi pending dengan menggunakan ID-nya, yaitu ID 1. Oke, jadi di sini kita udah sampai ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dengan menerapkan sistem basis data pajak dapat membantu mengelola data dengan lebih efisien dan juga terintegrasi. Yang kedua, untuk mempermudah petugas dalam memonitoring pembayaran dan pencatatan sanksi. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan input dan duplikasi data. Dan yang terakhir adalah dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi berbasis web atau mobile. Oke, jadi cukup sekian dari presentasi yang saya dapat lakukan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke.